Bayangkan suatu hari ketika seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang luas tanpa batas. Tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, hanya hamparan tanah putih yang rata seperti lembaran kertas. Di sanalah padang mahsyar, tempat paling menegangkan yang akan pernah dilalui setiap jiwa. Hari ketika tidak ada harta yang berguna, tidak ada jabatan yang menyelamatkan, dan tidak ada kekuatan selain amal perbuatan yang dahulu dianggap sepele. Pada hari itu manusia berdiri dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan kebingungan menanti keputusan Allah. Matahari begitu dekat, hingga keringat menenggelamkan manusia sesuai dengan dosanya. Sebagian tenggelam sampai mata kaki, sebagian hingga lutut, dada, bahkan ada yang sampai ke mulutnya sendiri. Dan pada saat itulah penyesalan datang terlambat. Jeritan terdengar dari segala penjuru. Namun tidak ada satu pun yang mampu menolong kecuali rahmat Allah. Inilah kisah tentang kehidupan paling menentukan dalam perjalanan manusia. Inilah kisah kehidupan di padang mahsyar. Sebuah pengingat bagi jiwa yang masih diberi waktu. Maka sebelum kisah ini berlanjut, pastikan Anda mengikuti dan mendukung channel Sirah Stories agar setiap kisah menjadi cahaya bagi hati dan penuntun menuju keselamatan. Pada hari yang telah ditentukan Allah, ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk yang telah mati sejak awal penciptaan dunia akan bangkit kembali dari kuburnya. Tanah yang selama ini membungkus jasad akan terbelah. Tulang belulang yang telah hancur akan disusun kembali dengan sempurna. Dan setiap manusia bangkit dalam keadaan hidup seperti saat pertama kali diciptakan. Mereka bangun dengan wajah penuh keterkejutan, kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Karena apa yang dahulu hanya mereka dengar kini benar-benar terjadi di depan mata. Manusia bangkit dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya bercahaya karena amal salehnya. Ada pula yang wajahnya gelap dan tertunduk karena dosa-dosa yang menggunung. Mereka bangkit tanpa membawa apapun, tidak ada pakaian, tidak ada perhiasan, tidak ada simbol kekuasaan karena di hadapan Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal perbuatan yang dahulu dilakukan dengan ikhlas atau penuh kemunafikan. Setelah kebangkitan itu, manusia digiring menuju padang mahsyar oleh para malaikat dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian berjalan dengan penuh ketenangan, namun sebagian lain diseret dengan wajah tertelungkup ke tanah. Kaki dan tangan mereka terikat oleh ketakutan dan dosa yang mereka lakukan sendiri. Sementara langit terbelah, matahari didekatkan, dan bumi diratakan tanpa satu tempat pun untuk bersembunyi. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan dalam jumlah yang tidak terhitung. Suara tangisan, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu. Anak melupakan orang tuanya, suami tidak peduli pada istrinya, dan sahabat tidak lagi mengenal sahabatnya, karena setiap jiwa hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah bahwa pada hari itu manusia akan lari dari saudara, ibu, ayah, pasangan, dan anak-anaknya. Waktu di padang mahsyar terasa begitu panjang, bukan sehari atau setahun, tetapi 50.000 tahun lamanya, berdiri tanpa kepastian, tanpa tempat berlindung, menunggu keputusan Allah. Panas matahari membakar kulit, keringat mengalir sesuai kadar dosa, dan rasa haus yang luar biasa membuat sebagian manusia hampir kehilangan kesadaran, namun tidak ada air yang bisa diminum kecuali bagi mereka yang mendapat rahmat Allah. Di tengah penderitaan itu, manusia mulai menyadari bahwa dunia yang dahulu mereka kejar dengan penuh ambisi hanyalah kesenangan yang menipu. Harta yang dikumpulkan, jabatan yang dibanggakan, dan kesombongan yang dipertahankan tidak mampu memberi sedikit pun pertolongan. Yang tersisa hanyalah amal salat yang sering ditunda, sedekah yang pernah ditolak, dan kebaikan yang dahulu dianggap kecil namun kini sangat berarti. Sebagian manusia berharap dapat kembali ke dunia, walau hanya sebentar untuk memperbaiki kesalahan, untuk bersujud sekali lagi, untuk bersedekah sekali lagi, dan untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Namun harapan itu sirna karena pintu taubat telah tertutup dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditunda atau diubah. Di padang mahsyar itulah manusia mulai memahami arti sebenarnya dari kehidupan, bahwa dunia hanyalah tempat ujian,
sementara akhirat adalah tempat pembalasan yang abadi, dan penyesalan terbesar bukanlah kehilangan dunia, melainkan kehilangan kesempatan untuk meraih ridha Allah. Ketika penantian di padang mahsyar semakin lama dan penderitaan semakin berat, manusia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Panas semakin menyengat, keringat semakin menenggelamkan tubuh, dan harapan semakin menipis, hingga akhirnya manusia sepakat untuk mencari pertolongan. Bukan untuk masuk surga, tetapi hanya agar proses pengadilan segera dimulai dan penderitaan yang panjang ini diakhiri. Manusia kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam, bapa seluruh manusia. Mereka berkata dengan penuh harap dan ketakutan bahwa beliau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, yang ditiupkan ruh langsung olehnya dan dimuliakan di atas seluruh makhluk. Mereka memohon agar Nabi Adam meminta kepada Allah supaya pengadilan segera dimulai. Namun Nabi Adam menangis dan berkata bahwa hari ini dirinya hanya memikirkan keselamatan sendiri, mengingat kesalahannya dahulu ketika melanggar larangan Allah. Lalu beliau menyuruh manusia mendatangi Nabi setelahnya. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama yang diutus kepada umat manusia, yang telah berjuang ratusan tahun menyeru kaumnya. Mereka berharap Nabi Nuh dapat memberi pertolongan. Namun Nabi Nuh pun menolak dengan penuh ketakutan, mengingat doanya yang pernah memohon kebinasaan bagi kaumnya. Lalu beliau mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia lalu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang diuji dengan api, keluarga dan keimanan. Namun Nabi Ibrahim pun berkata bahwa dirinya pernah mengucapkan beberapa perkataan yang bukan kebenaran mutlak, sehingga beliau pun tidak berani menghadap Allah pada hari itu, dan kembali mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ketika manusia mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang berbicara langsung dengan Allah, harapan kembali muncul. Namun Nabi Musa mengingat kesalahannya ketika membunuh seseorang sebelum diutus menjadi nabi, sehingga beliau pun berkata bahwa dirinya takut dan tidak mampu. Lalu manusia disuruh mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Manusia pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam, nabi yang lahir tanpa ayah dan diberi mukjizat luar biasa. Namun Nabi Isa juga menolak dengan penuh kerendahan hati, bukan karena dosa besar, tetapi karena keagungan hari itu. Lalu beliau berkata bahwa manusia harus mendatangi Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ketika manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, kekasih Allah, penutup para nabi, beliau tidak menolak, tidak berpaling, dan tidak menyuruh manusia pergi, tetapi berkata dengan penuh keyakinan, "Akulah yang akan melakukannya." Lalu Nabi Muhammad SAW bersujud di bawah arsy Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Bersujud begitu lama hingga Allah berfirman agar beliau mengangkat kepalanya dan mengajukan permintaan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat agung, syafaat terbesar yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan syafaat itu proses hisab akhirnya dimulai. Penderitaan panjang di padang mahsyar pun bergerak menuju keputusan yang akan menentukan nasib setiap manusia untuk selamanya. Namun sebelum hisab dimulai, sebagian manusia mendapatkan perlindungan khusus. Mereka berada di bawah naungan arsy Allah ketika tidak ada naungan selainnya. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas beribadah, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terikat dengan masjid, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang menahan diri dari maksiat karena takut kepada Allah, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah semata. Sementara itu, manusia lain tetap berdiri dalam ketakutan, menyaksikan bagaimana amal mereka akan ditimbang, catatan hidup mereka akan dibuka, dan setiap detik kehidupan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlewat, sekecil apapun, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang disembunyikan dalam hati. Di padang mahsyar manusia akhirnya menyadari bahwa rahmat Allah sangat luas, tetapi keadilannya tidak pernah lalai, dan setiap detik kehidupan di dunia yang dahulu dianggap biasa, kini menjadi penentu antara keselamatan dan kebinasaan. Setelah syafaat agung diberikan dan proses pengadilan dimulai, suasana padang mahsyar berubah menjadi semakin hening
jutaan manusia terdiam dalam ketakutan, menanti giliran mereka untuk dihisab, karena pada saat itulah setiap rahasia yang dahulu tersembunyi akan dibuka tanpa tersisa sedikit pun. Dan tidak ada satu alasan pun yang mampu menipu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan amal kemudian dibagikan. Ada yang menerima dengan tangan kanan sebagai tanda keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Wajah mereka berseri dan hati mereka penuh harap. Sementara ada pula yang menerima dengan tangan kiri, bahkan dari balik punggungnya, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar karena menyadari bahwa penyesalan tidak lagi berguna. Ketika catatan itu dibuka, setiap detik kehidupan ditampilkan dengan sempurna, salat yang dikerjakan dengan khusyuk maupun yang ditunda, sedekah yang diberikan dengan ikhlas maupun yang dilakukan untuk dipuji, ucapan yang lembut maupun kata-kata yang melukai, serta niat-niat tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah. Semuanya tercatat tanpa ada satu huruf pun yang terlewat. Manusia berusaha membela diri, mencari alasan atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan. Namun pada hari itu, mulut dikunci dan anggota tubuh berbicara, menggantikan kata-kata. Tangan bersaksi tentang apa yang pernah diambil dan diberikan, kaki bersaksi ke mana ia pernah melangkah, mata bersaksi tentang apa yang pernah dilihat dengan syahwat atau ketaatan, dan hati pun bersaksi tentang niat yang dahulu disembunyikan rapat-rapat. Setelah hisab selesai, amal-amal itu kemudian diletakkan di atas timbangan keadilan yang disebut mizan, timbangan yang sangat teliti dan tidak pernah salah. Kebaikan sekecil biji sawi akan diperlihatkan, begitu pula keburukan sekecil debu akan ditampakkan, sehingga manusia benar-benar menyadari bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia melihat timbangan kebaikannya berat karena salat, puasa, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang yang pernah mereka berikan. Meskipun dahulu mereka merasa amal itu kecil, namun di sisi Allah, amal tersebut bernilai besar karena keikhlasan yang menyertainya. Sementara sebagian lainnya melihat timbangan keburukannya berat karena kesombongan, kezaliman, dusta, dan maksiat yang dilakukan tanpa rasa takut. Pada saat itulah manusia menyadari bahwa dosa kepada sesama manusia menjadi beban yang sangat berat, karena pahala dapat berpindah kepada orang yang pernah dizalimi, dan jika pahala habis, dosa orang lain akan dipindahkan kepadanya. Sehingga banyak manusia yang dahulu merasa saleh kini terjatuh karena meremehkan hak orang lain. Waktu terasa begitu lama, penuh ketegangan dan penyesalan. Sebagian manusia menangis terseduh-seduh memohon rahmat. Sebagian lainnya terdiam tanpa kata karena sadar akan nasib yang menantinya. Dan hanya orang-orang yang Allah beri ampunan yang mampu melewati hisab dengan ringan. Di padang mahsyar, manusia akhirnya memahami bahwa keadilan Allah sangat sempurna. Tidak berat sebelah, tidak menzalimi siapapun, dan setiap keputusannya adalah kebenaran mutlak, meskipun terasa pahit bagi mereka yang lalai semasa hidup di dunia. Setelah hisab dan timbangan amal selesai, manusia digiring menuju tahap akhir yang akan menentukan tempat kembali mereka untuk selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak ada lagi doa yang bisa mengubah takdir, karena pada saat itu seluruh keputusan telah ditetapkan dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia mendapatkan anugerah besar berupa air dari telaga Nabi Muhammad SAW, telaga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Wajah-wajah mereka berseri karena rahmat Allah, dan hati mereka dipenuhi ketenangan setelah penderitaan panjang di padang mahsyar. Namun tidak semua manusia dapat mendekati telaga itu. Sebagian dihalangi karena telah mengubah ajaran Rasulullah SAW, melalaikan sunnah, atau hidup dalam kemaksiatan tanpa taubat. Mereka melihat dari kejauhan dan menyesali pilihan hidup yang dahulu dianggap sepele. Sementara pintu harapan telah tertutup rapat. Setelah itu, seluruh manusia diperintahkan untuk melewati Syirath, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di bawahnya api menyala dengan dahsyat, menunggu siapa saja yang tergelincir karena amalnya sendiri. Manusia melewati Syirath dengan kecepatan yang berbeda-beda.
Ada yang melintas secepat kilat karena kuatnya iman dan amal saleh, ada yang berjalan seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan tertatih-tatih, bahkan ada yang merangkak sambil terluka, sementara sebagian manusia terjatuh ke dalam neraka karena beban dosa yang terlalu berat. Di sisi jembatan itu, malaikat berdiri menjalankan perintah Allah, mencengkeram siapa saja yang pantas jatuh sesuai keadilannya, dan melepaskan siapa saja yang diberi rahmat, sehingga tidak ada satupun yang terjatuh tanpa sebab dan tidak ada satupun yang selamat tanpa izin Allah. Ketika perjalanan itu selesai, manusia akhirnya dipisahkan, golongan kanan menuju surga dengan wajah berseri dan hati penuh syukur, sementara golongan kiri digiring menuju neraka dengan penyesalan yang tidak berujung. Jeritan mereka terdengar, namun tidak ada lagi yang mampu menolong. Bagi penghuni surga, semua kesedihan dihapus, semua luka dilupakan dan kebahagiaan yang kekal menjadi balasan atas kesabaran dan ketaatan mereka di dunia. Sementara bagi penghuni neraka, penyesalan menjadi teman abadi karena kesempatan yang dahulu disia-siakan. Di akhir kisah Padang Mahsyar ini, tersimpan pesan yang sangat dalam bagi manusia yang masih hidup, bahwa dunia hanyalah perjalanan singkat dan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Setiap pilihan hari ini akan menjadi penentu di hari yang tidak bisa dihindari. Maka sebelum hari itu datang, sebelum kaki ini digiring menuju Padang Mahsyar, dan sebelum amal menjadi satu-satunya penolong, marilah kita memperbaiki diri, memperbanyak taubat, dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak termasuk golongan yang diselamatkan, bukan mereka yang hanya mampu menyesal dalam diam.